Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Biologi Umum. Kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme. Sedikit berkenalan tentang mikroorganisme ya. Jadi mikroorganisme adalah makhluk hidup atau organisme yang berukuran sangat kecil. Sehingga untuk mengamatinya diperlukan alat bantuan yang biasanya dalam bentuk mikroskop. Mikroorganisme disebut juga organisme mikroskopik dan seringkali bersel tunggal. Walaupun ada juga yang multiseluler. Sementara itu mikrobiologi adalah sebuah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajian mikrobiologi ini biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alge mikroskopik, protozoa, dan arkia. Mikroorganisme ini merupakan model yang sangat baik untuk memahami fungsi sel pada organisme tingkat tinggi, termasuk manusia. Karena mikroorganisme adalah penting dalam fungsi biosfer. Ilmu mikrobiologi adalah dasar dari semua ilmu biologi. Ini contoh-contoh penampakan mikroorganisme ya. Dengan mikroskop, misalnya contohnya ini bakteri ungu. Bakteri ungu ini adalah organisme fototrof pertama di bumi. Kemudian cyanobacteria adalah organisme fototrof yang menghasilkan oksigen pertama kali. Bakteri ungu dapat terlihat sangat melimpah di perairan, kita menyebutnya blooming ya. Di sini blooming bakteri ungu, ada juga blooming algae dan seterusnya ya. Nah, ini karena populasi terlalu melimpah di perairan. Dan bisa juga kita mengamati mikroorganisme dalam bentuk kultur seperti kultur bakteri pada gambar ini. Ini dilakukan untuk mempelajari mikroorganisme lebih lanjut di laboratorium. Nah, kelompok-kelompok organisme yang ada dalam 5 kingdom makhluk hidup itu ada protista, monera, tumbuhan, fungi, dan hewan. Nah, yang menjadi kajian dalam mikrobiologi adalah baik dari eukariot maupun prokariot. Ada fungi, protista, dan monera, ditambah lagi dengan virus. Ya. Jadi itu yang dibahas dalam mikrobiologi atau termasuk ke dalam organisme atau mikroorganisme. Bidang-bidang pada mikrobiologi ada mikrobiologi riset dasar dan mikrobiologi terapan. Mikrobiologi riset dasar ada yang cabang-cabang berdasarkan jenis organismenya, seperti taksonomi mikroba, bakteriologi, fikologi, mikologi, protozoologi, parasitologi, dan virologi. Bakteriologi mempelajari tentang bakteri, fikologi mempelajari tentang alge, sementara mikologi mempelajari tentang jamur atau fungi. Sementara protozoologi, ini cabang mikrobiologi mempelajari protozoa, parasitologi mempelajari mikroorganisme yang menumpang hidup pada organisme lain atau bersifat parasit, dan virologi khusus membahas tentang virus. Ada juga mikrobiologi yang berdasarkan prosesnya, misalnya metabolisme mikroba, genetika mikroba, dan ekologi mikroba. Kemudian mikrobiologi yang hubungannya dengan penyakit, ada imunologi, epidemiologi, dan etiologi. Sementara mikrobiologi terapan juga ada yang masih hubungannya dengan penyakit, misalnya tentang kontrol infeksi dan kemoterapi. Kemudian ada mikrobiologi lingkungan, ada juga mikrobiologi industri seperti teknologi makanan dan minuman menggunakan mikroorganisme atau sering kita sebut sebagai fermentasi. Kemudian mikrobiologi farmasi dan rekayasa genetik atau genetic engineering. Kelompok-kelompok utama mikroorganisme ada bakteri, virus, yang ini nanti kita akan pelajari pada mata kuliah mikrobiologi ya, bakteri dan virus. Sementara fungi
protozoa dan alge. Nah, protozoa dan alge ini biasanya dibahas sebagai satu kesatuan dalam protista. Nah, ketiga kelompok ini akan dibahas pada mata kuliah protista dan fungi. Jadi tunggu ya pada semester-semester berikutnya. Ini contoh-contoh bakteri, baik dari Archaebacteria maupun Eubacteria, ada Cyanobacteria, Streptococcus, Bacillus ya. Kemudian ini struktur dari bakteri, kita lihat merupakan organisme prokariot ya, tidak memiliki selubung inti. Kemudian virus, ini contoh-contoh virus. Virus rabies, Bacteriophage lambda, virus SARS, SARS-CoV-2, kemudian ada juga virus polio. Ini protista, ada Volvox, Euglena, Paramecium, dan ada kelompok dari diatom. Ya. Fungi juga ini ada contohnya, ini penampakan menggunakan mikroskop elektron ya. Pembentukan spora pada cendawan, kemudian ini Basidiocarp, tubuh buah pada Basidiomycota, kemudian ini hifa cendawan yang ditumbuhkan pada agar padat, ini sel Saccharomyces cerevisiae yang sering kita gunakan dalam pembuatan roti dan fermentasi minuman ya. Kemudian lichen, ini juga nanti dipelajari dalam fungi. Nah, berikut sejarah perkembangan mikrobiologi mulai dari deskripsi mikroorganisme pertama oleh Robert Hooke ya, menggunakan mikroskopnya, mengamati struktur cendawan. Jadi Robert Hooke melaporkan adanya cendawan dengan struktur sporangiumnya. Kemudian ada deskripsi bakteri pertama oleh Anthony van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop buatannya, ini mikroskopnya sangat kecil tapi bisa mengamati bakteri. Tahun 1676. Selanjutnya, konsep biogenesis menggantikan generatio spontanea. Ini dilakukan oleh Louis Pasteur dengan temuannya melalui labu leher angsa. Kemudian 1884 mikroorganisme penyebab penyakit ini dibuktikan melalui postulat Koch. Jadi contohnya penyebab penyakit antraks ya, ini bakterinya Bacillus anthracis, dan antimikroba ya, obat-obat antimikroba yang diperoleh juga dari mikroba seperti temuan dari Alexander Fleming yang menemukan penisilin dari cendawan Penicillium tahun 1928. Berkembang lagi banyak ya, ini perkembangan dari mikrobiologi mulai dari Van Leeuwenhoek sampai sekarang mikrobiologi molekuler ya, penggunaan plasmid dalam rekayasa genetika ini tidak lepas dari mikrobiologi. Nah, tadi apa itu postulat Koch? Postulat Koch adalah rangkuman bahwa serangkaian teknik yang digunakan untuk membuktikan suatu mikroorganisme sebagai penyebab penyakit. Nah, serangkaian percobaannya itu disebut postulat Koch. Jadi, mikroba yang diduga sebagai penyebab penyakit itu harus bisa diisolasi dari inang yang sakit. Kemudian dari inang yang sakit itu, koloninya kalau disuntikan ke dalam inang yang sehat harus bisa menyebabkan penyakit yang sama ya, dan bisa diisolasi lagi bakteri yang sama. Sementara itu pada hewan sehat lain tidak ditemukan mikroba yang diduga. Baru dia diputuskan atau ditandai gitu dia sebagai mikroorganisme penyebab penyakit tersebut. Hal ini pertama kali digunakan untuk membuktikan Bacillus anthracis sebagai penyebab penyakit antraks. Selanjutnya mikroskopi, yaitu ilmu tentang mikroskop ya, karena mikroskop ini sangat penting dalam mempelajari biologi, terutama dalam mikrobiologi. Jadi mikroskop itu ada mikroskop cahaya, ada mikroskop elektron.
mikroskop cahaya ini visualisasinya tergantung pada perbesaran lensanya dan resolusinya dari sifat fisik cahayanya. Kemudian batas resolusi mikroskop cahaya sekitar 0,2 mikrometer. Objek yang lebih dekat dari 0,2 mm tidak dapat diresolusi. Perbesaran total adalah hasil perbesaran lensa okuler dan lensa objektifnya. Ini bagian-bagian dari mikroskop cahaya ya, hampir mirip dengan mikroskop yang kita punya di lab. Nanti kalau kalian sudah kembali ke kampus, nanti bisa ya menggunakan mikroskop ini. Nah, mikroskop cahaya ini juga macam-macam. Ada mikroskop medan terang, bright field microscope. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ada juga mikroskop medan gelap atau dark field. Nanti yang berpendar atau yang terang adalah spesimennya, mikrobanya. Kalau medan terang itu spesimennya akan berupa bayangan atau gelap ya. Sementara lapang pandangnya terang. Kalau dark field ini kebalikannya. Lapang pandangnya yang gelap, spesimennya yang berpendar. Kemudian ada fase kontras dan mikroskop cahaya fluoresens. Sementara ini mikroskop elektron memiliki kekuatan resolusi yang jauh lebih besar. Ada dua jenis mikroskop elektron, yaitu mikroskop elektron transmisi untuk mengamati struktur internal sel hingga tingkat molekuler, dan mikroskop elektron pindai atau scanning electron microscope ya, SEM. Ini untuk pencitraan 3 dimensi dan pengamatan bagian permukaan. Nih, seperti ini contoh hasil pengamatan dengan mikroskop elektron scanning, yang ini mikroskop elektron transmisi. Ini kurang lebih bangunan atau bentuk ya, penampakan alat mikroskop elektron. Jadi besar ya, alatnya besar, tidak sekecil mikroskop cahaya yang kita punya. Selanjutnya pewarnaan. Pewarnaan ini digunakan untuk pengamatan mikroorganisme supaya kontras dari objek yang diamati ini lebih terlihat, terutama pada mikroskop medan terang. Ada pewarnaan sederhana, ada juga pewarnaan diferensial. Pewarnaan sederhana yaitu menggunakan satu jenis pewarna untuk semua sel. Jadi ini caranya, pewarnaan sederhana. Kulturnya diusapkan pada objek gelas, kemudian dikeringkan dengan udara, kemudian difiksasi di atas api, baru diberi pewarna. Setelah itu dicuci dan dikeringkan, baru diamati di mikroskop. Sementara itu pewarnaan diferensial adalah kombinasi beberapa macam zat pewarna yang memungkinkan pewarnaan diferensial pada populasi yang berbeda. Contoh pewarnaan diferensial adalah pewarnaan gram pada bakteri untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif. Misalnya ini. Ini pertama bakteri diberi warna kristal violet sehingga dua-duanya berwarna ungu. Kemudian diberi iodin supaya kristal violetnya terikat. Setelah itu di-decolorize atau dihilangkan warnanya menggunakan alkohol, sehingga bakteri gram negatif itu hilang warna ungunya. Sementara yang bakteri gram positif, warna ungunya masih tetap tinggal. Setelah itu diberi warna tandingan, yaitu misalnya safranin ya, yang berwarna merah, sehingga bisa dibedakan gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Contohnya di sini hasil pengamatan hasil pewarnaan gram positif dan gram negatif. Di sini dapat dilihat yang berwarna pink-pink panjang ini adalah Escherichia coli yang adalah gram negatif, sementara yang bulat-bulat ini adalah Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif. Jadi ini hasil pewarnaan gram ini akan teramati seperti ini. Itu pentingnya pewarnaan. Jadi sampai sini pengenalan tentang mikroorganisme. Akan lebih jauh dibahas karena ini mata kuliah biologi umum itu adalah mata kuliah pengantar untuk mata kuliah lain di semester-semester berikutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini
Pengantar untuk mikroorganisme adalah untuk nanti mata kuliah protista dan fungi di semester 3 dan mata kuliah mikrobiologi pada semester 5. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.